Hujan turun tipis saat Arga tiba di desa Karangwedi, sebuah desa kecil yang menghadap langsung ke ganasnya ombak pantai selatan. Angin laut berembus dingin membawa aroma asin bercampur anyir yang entah kenapa membuat tengkuknya meremang. Sudah 12 tahun ia meninggalkan desa itu sejak kematian ayahnya yang misterius. Kini ia kembali karena kabar kematian kakeknya, Wiryo Sasmita. Tak banyak warga yang datang melayat. Rumah tua keluarga Arga justru tampak dijauhi penduduk desa. Bahkan beberapa orang memilih menunduk dan buru-buru pergi saat melihatnya turun dari mobil. "Jangan keluar malam, nak," bisik seorang nenek tetangga sebelum pergi. Terutama kalau dengar suara gamelan dari pantai. Arga hanya menganggapnya omong kosong desa. Namun malam pertama di rumah tua itu, ia mulai memahami ketakutan warga. Sekitar pukul 11 malam, angin mendadak berhenti. Sunyi menyelimuti rumah kayu tua peninggalan keluarganya. Lalu terdengar suara gamelan samar dari arah laut. "Ing, tong, ing." Irama pelan itu seperti memanggil. Arga terbangun dari tidurnya. Ia berjalan menuju jendela dan melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Di kejauhan, dekat bibir pantai, tampak barisan perempuan berpakaian hijau berjalan perlahan sambil membawa obor. Wajah mereka pucat dan langkah mereka tidak menyentuh pasir. Di tengah rombongan itu berdiri seorang perempuan berambut panjang mengenakan kebaya hijau berkilau. Meski jaraknya jauh, Arga bisa merasakan tatapan mata perempuan itu lurus mengarah kepadanya. Lalu terdengar suara lirih di telinganya. Darah terakhir keluarga Wiryo telah kembali. Arga menutup jendela dengan gemetar. Keesokan paginya ia menemukan sesuatu yang lebih aneh. Di depan pintu rumah tergeletak sesajen lengkap dengan bunga melati, kepala kambing, dan kain hijau basah oleh air laut. Di bawahnya ada tulisan dari pasir hitam. "Janji belum lunas." Arga mulai mencari tahu masa lalu keluarganya. Dari seorang juru kunci tua bernama Mbah Karta, ia mendengar rahasia kelam yang selama ini disembunyikan. Puluhan tahun lalu, kakeknya hanyalah nelayan miskin. Hingga suatu malam, Wiryo pergi ke tebing karang terlarang di pantai selatan untuk melakukan ritual pesugihan. Konon, di sanalah gerbang gaib kerajaan laut berada. Dia meminta kekayaan, ujar Mbah Karta dengan suara parau. Dan beliau datang. Mbah Karta tak berani menyebut nama sang ratu laut secara langsung. Menurut cerita, Wiryo bertemu dengan Nyi Roro Kidul di tengah badai besar. Sang ratu memberi emas, tanah luas, dan kejayaan, dengan satu syarat: tumbal darah keturunan. Setiap generasi keluarga Wiryo harus menyerahkan satu anggota keluarga sebagai pengantin laut. Jika janji dilanggar, seluruh garis keturunan akan binasa. Arga tertawa kecil mendengar cerita itu. Ia tak percaya pada kutukan. Namun malam berikutnya, hal mengerikan mulai terjadi. Sepupunya, Rina, mendadak hilang dari kamar. Yang tersisa hanya jejak kaki basah menuju pantai. Warga desa menemukan tubuhnya keesokan pagi terdampar di pasir. Rambutnya dipenuhi rumput laut, dan di jarinya melingkar cincin hijau yang tak pernah ada sebelumnya. Anehnya, wajah Rina tampak tersenyum. Sejak itu teror semakin menjadi. Setiap malam Arga mendengar suara perempuan menangis dari sumur belakang rumah. Kadang suara itu berubah menjadi tawa panjang yang menggema hingga ke kamar. Cermin-cermin rumah mulai dipenuhi bercak air asin. Dan setiap pukul 12 malam, seseorang mengetuk pintu rumah 3 kali. Tok, tok, tok. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya pasir hitam basah dan aroma melati yang menusuk. Arga mulai kehilangan akal sehatnya ketika ia menemukan ruang rahasia di bawah rumah kakeknya. Di sana terdapat altar tua dipenuhi sesajen kering, tengkorak kambing, dan foto-foto anggota keluarganya yang sudah meninggal. Di dinding ruangan tertulis simbol aneh berwarna merah. Di tengah altar terletak buku tua milik Wiryo. Dengan tangan gemetar, Arga membuka halaman-halamannya. Isi buku itu membuat tubuhnya lemas.
Wiryo ternyata telah mencoba menghentikan perjanjian pesugihan itu bertahun-tahun lalu. Namun setiap kali ia menolak memberikan tumbal, anggota keluarganya mati mengenaskan. Ayah Arga sendiri ternyata bukan kecelakaan laut seperti yang selama ini dipercaya. Ia diseret ombak pada malam saat giliran tumbal berikutnya tiba. Dia menolak menyerahkan anaknya, tulis Wiryo dalam buku itu. Maka Ratu Laut mengambilnya sendiri. Di halaman terakhir terdapat tulisan yang lebih mengerikan. Jika darah terakhir kembali ke desa ini, maka ia akan menjadi pengantin terakhir. Arga adalah darah terakhir itu. Malam Jumat Kliwon tiba. Langit berubah gelap pekat meski belum tengah malam. Ombak laut mengamuk menghantam karang seperti ribuan jeritan manusia. Dari kejauhan terdengar gamelan semakin keras. Warga desa mengunci rumah masing-masing. Tak seorang pun berani keluar. Sementara itu, di rumah tua keluarga Wiryo, pintu terbuka sendiri. Angin dingin masuk membawa pasir laut memenuhi lantai. Lalu perempuan itu muncul. Ia berdiri di depan rumah mengenakan kebaya hijau berkilau dengan mahkota emas di kepalanya. Wajahnya cantik luar biasa, namun matanya hitam kosong seperti dasar lautan. Di belakangnya berdiri puluhan perempuan pucat berpakaian pengantin. Janji keluargamu harus ditepati. Suara Nyi Roro Kidul menggema seperti datang dari segala arah. Tubuh Arga membeku. Perempuan-perempuan itu mulai masuk ke rumah sambil membawa kain hijau panjang. Arga mencoba lari, tetapi seluruh pintu dan jendela tertutup sendiri. Lalu ia melihat sosok kakeknya muncul dari kegelapan ruang bawah tanah. Namun tubuh Wiryo sudah membusuk dan dipenuhi air laut. Kakek, suara Arga tercekat. Aku gagal menghentikannya, lirih sosok itu. Lari ke tebing karang, sebelum mereka memakaikan kain pengantin. Arga berlari keluar rumah menuju pantai diterpa hujan deras. Dari belakang terdengar suara gamelan mengiringi langkah para pengantin laut yang mengejarnya. Pasir pantai terasa seperti lumpur hidup yang menarik kakinya. Saat sampai di tebing karang terlarang, ombak besar tiba-tiba terbelah. Di bawah cahaya petir, Arga melihat sesuatu yang mustahil. Sebuah kerajaan megah berdiri di dasar laut. Pilar-pilar emas menjulang, dipenuhi ribuan sosok manusia pucat yang menatap ke arahnya tanpa berkedip. Dan di singgasana hijau zamrud itu duduk sang Ratu Laut. Menjadi pengantinku, bisiknya lembut, atau seluruh keturunanmu akan tenggelam bersama kutukan ini. Arga sadar tak ada jalan keluar. Jika ia menolak, kutukan itu akan terus memakan keluarganya. Namun sebelum perempuan-perempuan laut menyentuhnya, Arga mengambil obor dari dekat altar batu dan membakar seluruh sesajen di tebing karang. Api menyambar kain hijau dan simbol ritual. Angin mendadak mengamuk. Jeritan mengerikan memenuhi pantai. Kerajaan bawah laut mulai retak seperti pecahan kaca. Wajah cantik sang ratu berubah murka. Rambutnya menjulur panjang seperti ular hitam. Manusia pengkhianat. Ombak raksasa bangkit setinggi pohon kelapa lalu menghantam tebing. Tubuh Arga terseret ke laut gelap. Malam itu badai terbesar melanda pantai selatan. Keesokan paginya warga desa menemukan pantai dalam keadaan sunyi. Rumah keluarga Wiryo lenyap tersapu ombak. Tak ada jejak Arga. Tak ada tubuh. Hanya selembar kain hijau tersangkut di karang dan suara gamelan samar yang kadang masih terdengar saat malam Jumat tiba. Sejak kejadian itu, warga desa Karangwedi percaya satu hal. Perjanjian dengan penguasa laut mungkin bisa dihancurkan, tetapi tumbal yang sudah dipanggil tak akan pernah benar-benar kembali.